Halo, sesuai janji yang kemarin aku mau bikin satu video khusus bahas tentang Southgate dan timnas Inggris. Kayak apa perjalanan selama ini, apa masalahnya sekarang, dan kira-kira bakal kayak gimana ke depannya. Dan dengan lebih detail. Yang pertama, sejak ngambil timnas Inggris tahun 2017, Southgate udah bawa Inggris masuk ke semifinal Piala Dunia tahun 2018, peringkat ketiga Nations League musim 2018-19, sama runner-up di Euro 2020 yang main tahun 2021. Emang nggak bisa dipungkiri juga lawan-lawan yang dihadapi pas turnamen itu nggak terlalu berat. Mungkin satu atau dua tok dari sepanjang turnamen, 3 turnamen yang tadi tak sebutin. Tapi tetap aja prestasi yang luar biasa buat Inggris dalam hampir setengah abad terakhir bahkan. Sayangnya setelah final Euro performanya Inggris itu benar-benar merosot, terjun bebas, terjun payung. Puncaknya adalah degradasi dari Liga A ke Liga B di Nations League musim 2022-23 ini. Meski entah gimana, akhirnya secara ajaib mereka bisa balikin momentum dan akhirnya sampai ke perempat final Piala Dunia 2022 Qatar kemarin. Dengan permainan yang jauh lebih bagus daripada di 2, 3, 4 turnamen sebelumnya. Sebetulnya aku nggak terlalu suka lihat permainannya timnas Inggris karena cenderung pragmatis aja sih. Tapi pertama karena udah kadung ngefans Inggris jadi tetap harus kita tonton. Dan yang kedua udah hampir 10 tahun terakhir ini nggak ada satupun timnas Inggris yang mainnya konsisten bagus dengan taktik apapun di bawah manajer siapapun. Nah, Inggris ini adalah tim yang selalu overrated setiap turnamen. Kecuali mungkin pas Piala Dunia 2018 dari beberapa tahun terakhir ya. Selalu aja ada wonderkid, anak-anak muda yang baru, pemain-pemain muda yang digadang-gadang bakal jadi sukses, generasi emas lah dan lain sebagainya. Atau di klub mainnya bagus, tapi begitu masuk ke timnas langsung melempem. Nah, masalah yang terjadi ini adalah karena di klub mereka itu main dengan taktik yang macam-macam, beda-beda. Sementara di Inggrisnya Southgate, aku lihat mereka itu kayaknya diinstruksikan buat main simple aja. Dalam artian, maksudnya pragmatis. Kalau dapat bola, masih bisa ngolah, silakan diolah. Kalau enggak, ya langsung oper aja ke depan. Serang secepat mungkin, cari gol secepat mungkin. Dan bisa dibilang nggak ada pola serangan yang pasti. Di Piala Dunia 2022 kemarin, aku salah satu dari sedikit fans Inggris yang pesimis sama tim ini. Kenapa? Pertama, karena beberapa pertandingan sebelum Piala Dunia itu, Inggris mainnya jelek banget. Plus sering kalah. Jadi udah main jelek, kalah pula. Termasuk yang degradasi waktu main di Nations League itu. Dan yang kedua, itu skuad yang dibawa waktu itu, waktu Piala Dunia itu memprihatinkan menurutku. Ketiga, dengan taktiknya Southgate dan skuad ini, ya menurutku sih nggak akan kemana-mana. Keempat, pemilihan pemainnya Southgate itu membingungkan dan kayaknya semua fans bola sepakat. Nah, tapi dengan segala kepesimisanku, justru Inggris itu di Piala Dunia kemarin adalah timnas Inggris terbaik yang pernah tak tonton sepanjang aku jadi fans timnas Inggris hampir 1 dekade ini. Emang awal-awal pemain-pemain tua dan nggak perform yang dimainin. Pemain-pemain kepercayaannya Southgate dari Piala Dunia 2018 sama Euro 2020. Kalau kata netizen Indonesia, itu pemain titipan Pemda. Kata mereka ya, bukan kataku. Nah, tapi beruntung di match ketiga grup ya kalau nggak salah, Southgate entah gimana ceritanya dapat wangsit buat nyadangin sebagian dari mereka. Salah satunya tuh Sterling sama Mount, aku inget banget. Dikasihlah kesempatan yang namanya Rashford, Foden, sama Bellingham. Pemain-pemain yang lebih muda, lebih seger, lebih lapar, dan lagi main bagus di klubnya masing-masing. Ya termasuk Saka juga sebenarnya, tapi Saka dari Euro 2020 kemarin udah jadi starter hitungannya. Kalau yang 3 ini kan belum. Dan sejak pemain-pemain ini masuk, Inggris itu mainnya jauh lebih enak ditonton daripada di match sebelumnya, bahkan dari turnamen-turnamen sebelumnya. Meski tetap nggak ada polanya. Tapi seenggaknya 3 pemain tadi plus Saka itu punya nilai tambah dari segi kualitas individu. Jadi nggak cuma Harry Kane aja di depan yang bisa jadi pembeda. Rashford bisa dribble, skillnya gila. Foden juga sama, plus kreatif juga.
Foden juga sama, plus kreatif banget ini pemain. Nah, Bellingham juga iya, ditambah pinter bertahan sama dia bisa nahan bola di tengah. Saka yang agak beda, meski dia nggak punya skill kayak tiga yang lainnya, tapi karena dia biasa main di Arsenal, dia itu mainnya efektif banget. Jadi setiap pergerakannya itu ada maksudnya, ada tujuannya. Dia tahu harus ngapain setelah dribbling, dia tahu harus ngapain setelah passing, dan lain sebagainya. Dulu, menjelang Piala Dunia, banyak fans Inggris dah teriak-teriak Southgate out. Waktu itu, jujur aku juga pengen Southgate out. Tapi setelah Piala Dunia, supaya pemainnya nggak kocar-kacir, ditinggal pelatih Hamin berapa Piala Dunia ya, Hamin sebulan kalau nggak salah. Tapi ternyata ya itu tadi, di Piala Dunia mereka bisa main bagus dan akhirnya Southgate malah perpanjang kontrak sampai 1 kali turnamen, sampai ke Euro 2024. Dan sejujurnya menurutku ini bagus, meski Southgate ya Southgate, tapi kepercayaan pemain terhadap dia itu udah dibangun dengan bagus selama kurang lebih 6 tahun ini. Plus di Piala Dunia kemarin itu udah mulai bisa main bagus, udah mulai kelihatan dengan ketambahan amunisi pemain-pemain muda yang jempolan ini, kayak Saka, Foden, Bellingham, dan Rashford terutama. Jadi sekarang waktunya membangun lagi tim Inggris yang baru dengan mereka berempat, dan ada pemain lainnya mungkin sebagai pondasinya. Tinggal regenerasi lini belakang sama cari pelapis aja sih buat depan sama tengah. Oke, mungkin itu dulu. Next di PPT aku mau bahas tentang regenerasi. Kalau nggak kepotong sama ngulas hasil match lawan Italia sama Ukraina ya. Ya kita lihat besok yang kosong jam-jam berapa, hari-hari apa. Oke, sampai ketemu dan terima kasih. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.